Jadi pada kesempatan kali ini kita bakal bahas bond graph yang sistem electrical. Kita bakal bahas satu soal. Nomor 1, gambar ulang rangkaian skematik, tambahkan penamaan besaran atau variabel sehingga memperjelas dan membantu penyelesaian. Oke, kita langsung gambar aja. Ini V. Terus ini di sini ada ground. Ya, ada ground. Ini plus, minus. Terus di sini ada resistor. Sini ada kapasitor. Oke. Sini ada R1. Terus sini ada L, R3. Ini R2, ini ada C. Nah, kemudian buat setiap komponennya kita definisiin si V-nya, si voltage. Ini VR1, VR3, VL, VC, sama VR2. Oke, kelar. Yang B, tentukan dan tuliskan variabel masukan, variabel keadaan, dan order dari sistem. Oke, variabel masukan voltage. V, terus yang keadaan. Nah, ingat yang variabel keadaan itu adalah variabel yang menyimpan energi, yaitu komponen kapasitif sama induktif. Jadi di sini VC sama IL. Terus ordernya order 2. Gitu. Lanjut, yang C. Gambar bond graph. Oke. Gambar bond graph. Kemudian sederhanakan. Jadi di sini si V ini sebagai effort ya. Jadi kita bisa tulis SE sini S, ini P, ini S. Terus ini ada R1. Terus di sini P, ada L berarti S. Di sini L. Ke bawah ke C berarti S, ini C. Terus P, ini P. Ini P, ini S R2. Ini P. Sini P, ini S, P, sini R3. Oke, step selanjutnya yang paling gampang itu adalah removing. Removing di sini ketika dia di dekat ground. Jadi ini removing. Nah, maka dia bakal jadi kayak gini nih. Kita gambar ulang aja. Ini SE, ini S, ini P, S, R1, P, S, C, ini S, ini P, ini S, ini R2, ini L doang, terus S, R3. Nah, kemudian kita masuk ke tahap removing sama merging. Nah, buat removing ini gampang aja. Ini S sama P nya bisa dihilangin. Terus ini S nya juga bisa. P yang sini sama S yang sini. Kita tandain dulu. Ini tuh artinya removing.
Nah, terus buat merging kita pakai warna lain, misalkan si biru. Jadi yang bisa di merging itu ini si S-nya. Nah, jadi bone graph akhirnya itu jadi kayak gini. SE, ini S, R1, P, C, S, terus sini paralel ada si L sama R3. Nah, jadi buat yang merging itu dia digabung jadi paralel karena dia ada 2 seri terus digabungin, maka dia jadi paralel gitu. Terus ini S-nya langsung nyambung ke R2 gitu. Oke. Itu buat yang C. Nah, ini harusnya D nih ya. Berikan arah dari power bone graph. Oke. Serta penomoran pada setiap junction dan pada setiap lengan bone graph. Kemudian tuliskan effort dan flow variable pada setiap lengan bone graph. Juga tuliskan konstanta transformator. Oke. Di biar gampang kita copy aja sini. Oke, jadi di sini kita cuman nulis flow sama effortnya doang. Jadi ini V, I. Nah, jadi buat si flow-nya itu dia current atau I. Nah, buat si effortnya, si electrical itu dia voltage atau V. Oke, terus ini berarti V-nya beda, nyambang kan, V1 misalkan, I-nya tetap sama. Kemudian paralel ke kemudian dari S ke P dia V-nya beda, I-nya sama, P C1 voltage-nya sama, I-nya beda, misalkan I1. Kemudian lanjut ke dari paralel ke seri, dia voltage-nya sama, I-nya beda. Kemudian dari S ke R2 itu voltage-nya beda, nyambang, I-nya sama 2. Nah, terus dari seri ke paralel itu voltage-nya berubah jadi misalkan V4, terus I-nya juga, tapi I-nya masih sama di 2, terus paralel nyambang. Berarti voltage-nya sama. Nah, si I-nya ini yang beda nih. Ini misalkan I berapa ya? I3 ya. I3, ini I4. Udah kelar. Oke, kemudian lanjut ke fase 1.2. Tambahkan penandaan kausalitas pada setiap elemen. Nah, kita copy aja langsung dari sebelumnya. Yang A. Jadi kausalitas ini langsung rujuk ke PPT-nya Pak Saul aja ya. Gitu. Jadi ya effort ada di sini, terus R1 kita bebas milih. Terus dari seri ke paralel udah di sini. P ke C itu dia ada di ujung, PS ujung, SKR2 kita bisa pilih di sini, buat L nih pasti di ujung, sama R nya kita bisa set di sini. Oke, dari yang kita lihat ini komponen junction S sama P nya ini udah sesuai gitu, dimana dia kausal ketika si junction P nya itu
si garisnya ini cuman satu, sedangkan buat yang seri itu dia n-1. Jadi misal ada 3 cabang di sini, maka dia yang ada di pangkalnya ini ada 2 gitu. Berarti karena ini sistem udah kausal, maka BCD tidak perlu dikerjakan. Oke, clear. Kemudian kita masuk ke fase 2, yaitu kaidah dasar fisika, constitutive equation, dan B-nya conservative equation. Buat yang A, seperti biasa, ini resistif, induktif, sama kapasitif. Buat yang resistif itu dia berarti pakai R, V sama dengan I kali R. Jadi dia I itu sama dengan V per R. Buat yang induktif itu I sama dengan 1 per L integral V dt. Sama yang kapasitif itu V nya itu sama dengan 1 per C integral I dt. Nah, buat conservative equation itu kita tinjau ke mana nih? Ke yang bagian D ini. Nah, jadi dari yang bagian mana sih, fase 1.1 yang bagian D, kita bisa tulisin yang pertama nih, si I itu sama dengan I-nya si I sama dengan I1 sama dengan I2, dan V itu sama dengan V1 plus V2. Nah, kayak gini. Jadi karena dia nyabang, maka si voltage-nya itu harus kayak gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu V2 sama dengan V3 sama dengan VC. Nah, VC ini adalah V yang ada di kapasitor. Sedangkan I2 sama dengan I3 tambah I4. Nah, yang ketiga itu I4 sama dengan I5 sama dengan I6. Dan V3 sama dengan V4 plus V5. Nah, kemudian yang keempat itu V5 sama dengan V6 sama dengan V7. I6 sama dengan I7 plus IL. Oh iya, lupa guys, jadi ini rujukannya itu ke yang bagian sebelumnya. Oke, mungkin bisa aku tulis dulu aja. Oke, jadi kayak gini. Nah, buat ngemudahin, aku pindah si persamaan ini ke atas aja. Oke, jadi ini bakal jadi kayak gini. Mungkin bisa langsung di SS saja biar gampang ngeidentifikasinya. Oke, aku lanjut ke sesi berikutnya. Jadi ini fase 2 udah. Habis itu kita lanjut ke fase 3, yaitu penurunan persamaan keadaan. Nah, kita tinjau lagi nih yang bagian sebelumnya di fase 2. Constitutive equation sama conservation equation. Oke, kita tulis ulang aja. A bagian 1 itu V, misalkan V1 sama dengan I1 R1, maka kita dapat I1 sama dengan V1 per R1 karena dia di elemen resistif. Kemudian yang 2 itu bagian kapasitif, berarti VC sama dengan 1 per C integral I3 dt. Nah, ini si kapasitifnya kita ngambil di I3 yang ini. Nah, berarti si I3 nya sama dengan C dV per dt. Kemudian yang ketiga itu si induktif, dia ada di mana nih?
di bagian sini, berarti IL bisa langsung tulis aja, IL itu sama dengan 1/L integral V6 dt. Terus jadi kita definisiin persamaan pada setiap V-nya ya. Oke. Yang keempat tuh ada apalagi nih? Setiap komponennya tuh berarti si R2 berarti V4. Ini V4 sama dengan I5 kali R2. Berarti I5 itu sama dengan V4 per R2. Kemudian yang persamaan yang kelima itu ada di R3. R3 berarti V7 sama dengan I7 kali R3, maka I7 sama dengan V7 per R3. Oke, udah kelar. Terus kita lanjut ke state space-nya, X1, X2. Nah ingat, balik ke yang bagian fase 1-1, variabel keadaannya tuh VC sama IL. Berarti kita bisa tulis misalkan ya, si X1 nya tuh IL, U nya VC. Berarti ini 1/L integral V6 dt, 1/C integral I3 dt. Nah, kalau kita dotin X1 dan X2, maka kita bakal dapat persamaan kayak gini. Ini V6 per L sama ini I3 per C. Nah, gitu aja. Nah, kita mulai tinjau satu-satu di 5 persamaan yang udah kita tulis sebelumnya, supaya kita bisa dapat si state space-nya kayak gitu. Oke, kita tandain yang pertama. 1 dot sama dengan V6 per L. Nah, V6 itu sama dengan V5 sama dengan V3 min V4. Nah ini kan V5 sama dengan V3 min V4. Ini kayak yang di RLE, jadi ini masuk, ini keluar, ini keluar. Maka yang ini itu adalah sumasi atau pertambahan dari yang ini kayak gitu. Kayak konsep yang di RLE. Berarti ini dia sama dengan VC min I5 kali R2. Nah, kita tinjau. I5 itu kan sama dengan I6. Sama dengan I7 tambah IL. I6 sama dengan I7 tambah IL. Nah, ini I6 sama dengan I7 tambah IL. Gitu. Nah, berarti I7 itu kan V7 per R3 tambah IL Nah, berarti ini kita bisa tulisin V5 per R3 tambah IL. Berarti 1 per R3, kita tahu V5 itu sama dengan VC min I5 kali R2 atau V3 min V4. Kita langsung tulis aja
VC min I5 min I5 kali R2 tambah IL, berarti ini sama dengan 1/R3 kali V6 tambah IL. Satu. Kedua, itu V6 sama dengan VC min. Nah, kita substitusiin si I5 nya ini ke sini kayak gitu. Berarti ini kan V6/R3 plus IL kali R2. Nah, berarti ini VC min R2/R3 kali V6 min IL kali R2. Nah, kita pengen dapetin si persamaan si V6 nya. Jadi ini V6 kali 1 tambah R2/R3 sama dengan VC min IL kali R2. Nah, sehingga si V6 nya itu sama dengan VC min IL kali R2 per 1 tambah R2/R3. Atau ini sama dengan, kita bisa sederhanain, R3 kali VC min R2/R3 kali IL per R2 plus R3. Nah, sehingga persamaan si X1 nya, X1 dot, itu kita bisa tuliskan sebagai persamaan V6 ya kan. Berarti di sini itu R berapa sih? R3 ya. R3 kita keluarin, ini R2 plus R3 kali L, karena ini dibagi L, X dotnya ini kali VC min R2 kali R3 per R2 plus R3 kali L IL. Nah, berarti kita tahu VC sama IL itu adalah definisi dari si X1 sama X2. Nah, maka ini kita bisa replace saja. Ini X2, ini X1. Kayak gitu. Nah, kita udah menyelesaikan persamaan state space buat yang X1 dot. Nah, kemudian kita tinjau buat yang X2 dot. Nah, X2 dot itu sama dengan I3 per C. Nah, kita punya dua tinjauan nih. Yang pertama, I3 itu sama dengan berapa nih? I3 itu sama dengan I2 min I4. Oke, nah I2 sama I4 itu kita tinjau di mana? Di persamaan ini. Itu kita bisa replace si I2-nya itu sama dengan I1, sama si I4-nya itu sama dengan I6. Maka kita bisa tulisin begini. I1 min I6. Kita langsung tulis saja persamaannya. V1 per R1 min I6 sama dengan 1 per R1. Nah, V1 itu sama dengan berapa? V min V2 min I6. Nah, kita tahu bahwa si V2 ini adalah VC. Berarti langsung hapus saja ini VC.
kayak gitu. Nah kemudian yang kedua itu kita tahu bahwa si I5 itu sama dengan I6. Berarti si I6 itu adalah, nah ini udah kita dapetin sebelumnya, I6 sama dengan I5. Berarti langsung tulis aja V6 per R3 tambah IL. Berarti ini 1 per R3, V6 nya berarti ini R2 per R2 plus R3 kali berapa nih? Kali VC min R2 R3 per R2 plus R3 kali IL tambah IL. Berarti si I5 nya itu sama dengan 1 per R2 plus R3 kali VC tambah 1 min R2 per R2 plus R3 kali I2. Nah ini yang I5 nya udah kelar. Kemudian yang I3 nya ini masih belum selesai. Oke, berarti kita kembali lagi ke buat selesaiin si I3 nya. Berarti ini kita bisa keluarin V per R1 min VC per R1 min, berarti I6 tuh yang ini, copy aja. Ini di minus, ini kita ulangin. Nah berarti ini kalau kita sederhanain bakal min 1 per R1 tambah 1 per R2 plus R3 kali VC min 1 min R2 per R2 plus R3 kali I2 tambah V per R1. Dah. Nah berarti buat si X2 dotnya itu kan I3 per C. Nah dari sini kita bisa langsung dapet nih, ya kan? Nah jadi buat si X2 dotnya itu sama dengan, kita tinggal tambahin di bawahnya itu si C nya. Nah, 1 kali C, ini C, terus 1 per C kali C, ini R1 kali C. Nah berarti kita bisa replace si VC nya itu sebagai X2 dan si I2 nya itu sebagai X1. Nah gitu, ini kita ubah aja V per R1 kali C biar lebih rapi gitu. Nah maka kita bisa tulis si state space equation nya, X1 dot, ini X2 dot
kita bikin besar karena ini main lebar. Ini X1, X2 tambah, karena ada V, tambahin V. Oke, buat X1 itu berarti dia R3 per R2 tambah R3 kali L. Terus buat X2 nya min R2 R3 per R2 tambah R3 kali L, sama buat ini 0. Terus buat yang X2 dotnya, maka dia min 1 per C tambah R2 per R2 plus R3 kali C sama min 1 per R1 kali C min 1 per R2 plus R3 kali C. Sama ini berarti V nya itu 1 per R1 kali C. Oke, kelar buat state space. Kemudian yang yang B itu turunkan dan tuliskan persamaan keadaan sesuai hasil yang diperoleh pada A. Berarti ini kita udah selesai ya, yang nomor A sama nomor B ini kita udah selesai. Kemudian buat yang C, jika besaran keluaran yang dikendaki adalah arus pada yang C, tegangan pada R2 dan arus pada R1, tentukanlah persamaan keluaran yang berlaku. Oke, kita langsung aja kerjain yang C. Itu misalin Y1 nya itu sama dengan arus pada apa tadi? Arus pada C, tegangan pada R2 dan arus pada R1. Berarti ini ada di mana nih? I3. Oh iya, I3. Terus V4 sama I1. Ya, benar. Berarti Y1 nya itu sama dengan I3, Y2 nya itu sama dengan V4, dan Y3 nya sama dengan I1. Oke, kita langsung mulai aja. Y1 kan sama dengan I3. I3 itu kan kita udah dapet nih di atas nih kan. Jadi kita tinggal kopas aja dari sini. Kemudian buat yang Y2, bukan V4 kan, V4 itu sama dengan I5 kali R2, I5 kali R2. Nah, di sini udah ada, kita langsung kopas aja. Sekian kali R2 kan, berarti ini tambahin R2, ini R2 kuadrat, ini R2. Oke, clear. Kemudian yang Y3, Y3 ini kan sama dengan I1. Nah, I1 itu kan sama dengan berapa nih? V1 per R1. Berarti ini V1 itu berapa? Ke sini V min V2. V1 per R1 V min V2. Berarti V
V per R1 min VC per R2. Nah, ingat bahwa di variabel keadaannya itu X1 itu sama dengan IL dan X2 itu sama dengan VC. Kayak gitu. Nah, jadi buat keluarannya ini Y1, Y2, Y3 sama dengan ini keadaannya. Nah, kemudian ini dikali sama si persamaan keadaannya, itu X1 sama X2. Sama tambah lagi ada V sini buat si inputan. Nah, udah kita langsung sesuaiin aja berarti yang VC berarti X2, berarti dia di min 1 per R1 min 1 per R2 tambah R3. Kemudian satu lagi yang I2 itu kan sama dengan IL. I2 ya. Bentar. There's something wrong here. Wait. Sorry, ini bukan I2, ini IL. Oh ya, sorry, ada kesalahan dikit di atas waktu kita nurunin si state space-nya. Jadi ini bukan I2 ya guys, ini IL harusnya. Ini IL, ini IL, ini IL, ini IL. My bad. Oke, back to the topic. Ini langsung aja, berarti R2 per R2 tambah R3 min 1. Terus yang buat Y2 nya itu berarti berapa nih? VC R2 berarti ini R2 min R2 kuadrat per R2 tambah R3. Terus yang buat yang satunya R2 per R2 tambah R3. Buat yang R3 nya itu cuman si VC, berarti ini min 1 per R1. VC ya, VC berarti 1 per ini salah ini. Ini R1 nih harusnya, sorry 1 per R1. Nilainya biar lebih rapi. Terus buat si V nya di Y1 tuh ada 1 per R1, di Y2 nggak ada, sama di Y3 nya itu ada 1 per R1 lagi juga. Nah, oke, jadi begitulah proses penurunan dari bone graph yang sistemnya electrical. Jadi biasanya kalau yang sistem electrical, mechanical, something, kalau yang bone graph itu ujung-ujungnya kita cari state space equation sama persamaan keluarannya. Jadi diperhatiin bener-bener kayak gimana cara manipulasi aljabar supaya dapat si persamaan state space-nya gitu. Jadi menurut aku kalau misal kalian bisa finish aja di persamaan state space itu kayaknya 80% udah aman lah itu nilainya lah. Kayak gitu. Oke, sekian dari aku. Sampai ketemu di seri selanjutnya. Bye bye.